Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, host dari Ulas Berita Lensa SN. Dan seperti biasa, Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Dan Ulas Berita hari ini masuk edisi ke-273 Selasa 13 Mei 2025. Ya. Dan kita kembali kupas tuntas untuk Ulas Berita dugaan perkara Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak ya. Yang saat ini penyidikannya sedang dilakukan oleh Kejati Sumsel. Dan belum ada tersangkanya Dad ya? Belum Kak. Dan kita bolak-balik membuat berita mengapa belum ada tersangka ya. Dan begitu banyak komentar dari beberapa pihak ya. Baik dari teman saya sendiri, ada pelaku usaha, ada Deputi Kamaki yang mempertanyakan mengapa Kejati belum menetapkan tersangka untuk penyidikan perkara pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini. Keterangan terkini dari Kejati Sumsel untuk belum ada tersangka ini apa, Dad? Silakan. Ya Kak, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel atau Aspisus Kejati Sumsel Umaryadi SMH Kak ya, terkait belum penetapan tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tersebut. Dikatakan Umaryadi SMH jika sejauh ini pihaknya masih melakukan proses penyidikan Kak. Bahkan dikatakannya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan masih melakukan pemeriksaan saksi dan penyidikan terkait perkara tersebut Kak. Khusus belum ada tersangka ini ya, dan penyidikan dari pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak yang sudah cukup lama ini ya. Tadi sore saya ketemu dengan teman-teman yang juga pelaku usaha di Kota Palembang. Mereka juga mempertanyakan ya dan menyayangkan kenapa penyidikan dari perkara dugaan perkara Pasar Cinde yang pembangunan mangkrak ini begitu lama. Dan khusus untuk penyidikan yang sudah sangat lama ini, ada komentar dari Deputi Kamaki Sumsel ya, Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Apa komentar Kak Ferry? Silakan Dedi. Ya Kak, Deputi Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan mengatakan bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang penyidikan dilakukan oleh Kejati Sumsel tersebut terlalu lama Kak ya. Karena menurut Ferry penyidikan tersebut sudah banyak saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dan juga sudah sejumlah lokasi telah dilakukan penggeledahan, tapi mengapa hingga saat ini belum ada penetapan tersangkanya. Terkait hal tersebutlah Kamaki menurut Ferry Kurniawan mendorong Kejati Sumsel untuk segera menetapkan para tersangkanya Kak. Oke Dad ya, dari sore hingga malam tadi kebetulan saya ketemu beberapa pelaku usaha di Kota Palembang ya. Dan mereka mengamati kondisi Pasar Cinde sekarang ya. Dan mereka juga mengamati berita-berita yang diterbitkan di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Menurut mereka Dad ya, ini Pasar Cinde dengan kondisi sekarang di mana sudah ditutup ya. Kemudian tapi masih ada juga pedagang yang di sekitarnya yang berjualan ya. Ini kan sangat merugikan pedagang ya. Dan dulu penilaian mereka itu Pasar Cinde menjadi pusat niaga yang sangat strategis ya, dan menjadi primadona untuk orang datang ya. Tapi sekarang itu menjadi hilang karena tertutup seperti itu. Dan menurut mereka itu ada baiknya itu proses hukum dilakukan segera hingga itu pembangunan bisa dilakukan dengan mencari investor baru. Dan ini juga mendapat komentar dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan, Ded ya. Silakan Dedi. Ya, Deputi Kamaki Insinyur Ferry Kurniawan enggak ya, mengatakan bahwa Pasar Cinde tersebut sebelum dibongkar berada di pusat kota. Terkait hal tersut, Ferry mengungkapkan bahwa dari itulah Pasar Cinde merupakan ikon Kota Palembang yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja. Bahkan ada juga warga dari luar kota datang ke Pasar Cinde tersebut Kak. Selain itu kata Ferry Kurniawan, Pasar Cinde tersebut salah satu menjadi pendapatan daerah Kota Palembang Kak ya. Di mana di sana kata Ferry Kurniawan contohnya saja seperti parkir di kawasan Pasar Cinde tersebut ketika itu sebelum dibongkar tahun 2017 kata Ferry banyak sekali PAD yang didapatkan oleh pemerintah Kota Palembang Kak ya. Selain itu belum lagi PAD dari los-los pedagang dan kebersihan yang ada di kawasan Pasar Cinde Kak. Lanjut lagi kita dengan kupas tuntas penyidikan perkara pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ya. Beberapa waktu yang lalu saya sebagai pemimpin redaksi pernah mewawancarai mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji ya. Di mana Pak Susno menilai geledah ya dan
apa yang dilakukan oleh Kejati Sumsel saat ini untuk mencari unsur suapnya. Iya, Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Ded, ya? Sudah, Kak. Di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Mungkin Dedi bisa mengulasnya kembali, silakan. Ya, Pak Susno Waji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Reskrim Polri mengatakan langkah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi tersebut merupakan langkah yang tepat dan bagus, Kak, ya. Karena menurut Pak Susno Waji, penggeledahan di sejumlah lokasi dilakukan tim jaksa penyidik Kejati Sumsel dalam rangka mencari alat bukti terkait suap di perkara dugaan kasus korupsi tersebut, Kak. Selain itu, Pak Susno Waji juga mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel terkait Pasar Cindi tersebut juga merupakan hal yang bagus karena penyidikan dilakukan untuk mengungkap ada tidak pejabat yang terkait pemberian suap atau penerimaan suap dalam perkara tersebut, Kak. Dan kita kasih semangat ya untuk pihak Kejati Sumsel ya. Semoga segera menemukan unsur suapnya ya. Seperti komentar dari Pak Susno Waji. Masih komentar dari Pak Susno Waji kali ini tentang perusakan cagar budaya Pasar Cindi. Apa komentar Pak Susno? Silakan, Dedi. Ya, menurut Pak Susno Waji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Reskrim Polri, Kak, ya, bahwa terkait perusakan cagar budaya Pasar Cindi merupakan ranah pihak kepolisian untuk melakukan proses penyidikan. Namun untuk membuktikan bahwa bahwa Pasar Cindi tersebut cagar budaya atau tidak, dikatakan oleh Pak Susno Waji haruslah memeriksa ahli, Kak. Di mana kata Pak Susno, ahli inilah yang nanti akan menyatakan apakah Pasar Cindi tersebut merupakan cagar budaya atau bukan, Kak. Oke, ini masukan yang berharga ya untuk pihak Kejati Sumsel dari Pak Susno Waji. Kemudian minggu lalu Dedi pernah mewawancarai Wakajati Sumsel ya terkait pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini ya. Bahkan Dedi menanyakan tentang materi penyidikan ya. Dan dijawab oleh Wakajati, Dedi ya? Iya, Kak. Apa jawaban Wakajati yang sudah kita terbitkan di koran sn.com? Silakan, Dedi. Oke, Kak. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sumsel, Kak, ya, Pipu Firman Priyadi SMH yang diwawancari oleh Suara Nusantara dan koran sn.com mengungkapkan bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut terus dilakukan pihaknya, di mana dikatakan Wakajati Sumsel bahwa pihaknya melakukan penyidikan berdasarkan tahapan-tahapan, Kak, ya, di mana menurut Wakajati tahapan tersebut terdiri dari tahap persiapan, tahap pelelangan, tahap pelaksanaan, dan untuk cagar budaya yang ada di lokasi juga dilakukan penyidikan karena menurut Wakajati cagar budaya adalah bagian dari peristiwanya, Kak. Lanjut ulas berita kita, Ded, ya. Dan memang ya untuk perkara ini itu sudah begitu banyak saksi yang diperiksa ya. Dan beberapa tempat juga sudah dilakukan geledah oleh pihak Kejati Sumsel ya. Di antara saksi yang diperiksa itu ada mantan Gubernur Sumsel, kemudian ada mantan Wali Kota Palembang, dan beberapa hari yang lalu ya itu ada Dinas PU Perkim. Ya, mantan Kadis Perkim, Kak. Sempat diperiksa juga, Ded, ya? Iya. Dan sempat diwawancarai oleh wartawan, Ded, ya? Iya. Silakan, Dedi, mengulasnya. Dan beritanya udah kita terbitkan, Ded, ya? Sudah, Kak. Silakan. Ya, terkait pemeriksaan mantan Kepala Dinas Perkim Sumsel, Kak, ya. Di mana saat itu Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan kepada mantan Kadis Perkim Sumsel ini pada Rabu 7 Mei 2025, Kak. Wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com yang meliput pemeriksaan saksi tersebut berhasil mewawancarai saksi usai menjalani pemeriksaan, Kak, ya. Di mana saksi mantan Kadis Perkim Sumsel tersebut selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 18.00 atau jam 6 sore, Kak, ya. Di mana saat itu mantan Kadis Perkim tersebut membenarkan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi terkait perkara Pasar Cindi, namun terkait hal-hal lainnya dirinya mempersilahkan wartawan untuk menanyakan kepada jaksa penyidik agar tidak ada kesalahan, Kak. Yang bersangkutan sudah lebih dari 1 kali diperiksa, Ded, ya? Ya, dari keterangan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak, ya, bahwa mantan Kadis Perkim Sumsel tersebut diperiksa sudah 2 kali dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi ini, Kak. Dan waktu geledah di PU Perkim itu ada yang disita oleh Kejati Sumsel, Ded, ya? Iya, Kak. Silakan, Ded, dijelaskan. Ya, saat penggeledahan di Dinas Perkim Sumsel, Kak, ya, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dikatakan Kasipenkum Fani Yulekasari SMA menyita sejumlah dokumen dan komputer, Kak. Ya. Kemudian kita tentang materi penyidikan itu ada tentang pelelangan.
Iya. Ada keterangan dari Kejati Sumsel? Iya. Silakan Dedi. Hal tersebut dikatakan oleh Wakajati Sumsel Kak ya, di mana dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi tersebut, Kejati Sumsel juga melakukan penyidikan terkait pelelangan terkait pembangunan pasar modern yang dibangun di kawasan Pasar Cindi namun pembangunnya mangkrak. Selain itu, Wakajati Sumsel juga mengatakan bahwa persiapan pembangunan pasar modern tersebut juga dilakukan proses penyidikan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Oke, dan ya kita kembali lagi ke komentar dari Kak Ferry Kurniawan tentang penetapan tersangka yang terlalu lama. Iya. Ada komentar menarik dari Kak Ferry ya. Dan sudah kita terbitkan juga ya di koran sn.com. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran ya silakan klik ya. Apa komentar Kak Ferry, silakan Dedi. Ya, Kak Ferry selaku Kamaki Sumsel meminta agar Kejati Sumsel minggu ini Kak ya. Minggu ini Kejati Sumsel segera menetapkan tersangkanya Kak. Karena menurut Kak Ferry sudah cukup jelas terkait alat bukti dalam perkara tersebut. Karena dikatakan Ferry Kurniawan bahwa perkara ini kan awalnya penyelidikan Kak, kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan, sehingga kata Ferry Kejaksaan Tinggi Sumsel telah mendapati bukti permulaan di saat perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Selain itu Ferry juga berkomentar terkait sejumlah dokumen yang disita oleh Kejati Sumsel dari penggeledahan di 7 lokasi Kak. Dikatakan Ferry alat bukti dokumen tersebut juga merupakan alat bukti yang bisa digunakan oleh tim jaksa penyidik Kejati Sumsel untuk mengungkap tersangkanya Kak. Dari itulah Kamaki mendorong agar Kejati Sumsel segera menetapkan tersangkanya. Oke Dede, itu ulasan dari Kak Ferry Maki ya, dan memberikan semangat kepada Kejati Sumsel agar Kejati Sumsel itu segera menetapkan tersangkanya ya. Agar penyidikan pembangunan Pasar Cindi Mangkrak ini ada titik terang atau yang diharapkan masyarakat itu segera ada ya. Dan tadi ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha dari sore menjelang malam itu mereka sangat berharap Pasar Cindi sekarang itu segera dibangun ya. Tapi saya menjawab itu mungkin harus ada status hukum dulu ya, harus jelas dan harus tuntas. Dan menurut mereka jangan terlalu lama katanya ya. Kalau terlalu lama kasihan pedagang dan itu segera bisa dilakukan pembangunan menurut mereka ya, sambil dilakukan penuntasan hukumnya ya. Tapi itu terjadi dialog antara saya dengan pelaku usaha. Oke Ded ya, koran sn.com dan Suara Nusantara Cetak itu begitu running ya, membuat berita tentang Pasar Cindi ini Ded ya. Ada saksi yang diperiksa, kemudian dari geledah, dan kita juga sering minta komentar-komentar ya dari pengamat ya. Dan saya juga sebagai pemimpin redaksi itu setiap ketemu dengan banyak orang itu mereka sering berkomentar ya, apa update dari penyidikan pembangunan Pasar Cindi Mangkrak ini di Kejati Sumsel. Dan soal saksi yang diperiksa ini sering yang ditanyakan oleh beberapa teman saya itu soal ada bagaimana dengan mantan wali kota Palembang yang sudah diperiksa ya. Tapi kadang-kadang mereka terlewat untuk baca ya. Saya bilang udah diperiksa dan mereka menanyakan apa isi beritanya Pak Agus katanya. Tapi kita ulangi lagi di YouTube Lensa SN ini tentang apa yang bisa kita garis bawahi dari pemeriksaan dari mantan wali kota Palembang tersebut yang sudah dilakukan oleh Kejati. Silakan Dedi. Ya Kak, mantan wali kota Palembang periode 2015 sampai dengan 2023 Kak ya. Pada Kamis 10 April tahun 2025 diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi tersebut Kak. Usai pemeriksaan saat diwawancari oleh wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com, dirinya yang saat itu menjabat sebagai wali kota Palembang mengakui Kak ya, bahwa dirinya yang menetapkan cagar budaya Pasar Cindi Kak. Kemudian saat diwawancarai oleh wartawan, mantan wali kota Palembang tersebut juga menjelaskan terkait pembongkaran Pasar Cindi yang dibongkar untuk pembangunan pasar modern, namun pembangunnya mangkrak ya. Di mana dikatakan mantan wali kota Palembang tersebut jika pembongkaran Pasar Cindi tersebut dikarenakan tanahnya adalah milik Provinsi Sumsel, kemudian bangunannya milik Pemkot Palembang. Terkait hal tersebut ketika itu ada surat dari provinsi kepada dirinya hingga dirinya mengosongkan bangunan Kak. Oke.
yang penasaran dengan statement dari mantan wali kota ini masih bisa mengkliknya di koran sn.com, Ded, ya. Iya, Kak. Dan videonya itu ada di TikTok pribadi saya dan Instagram pribadi saya. Yang penasaran silakan klik. Lanjut lagi tentang pemeriksaan saksi-saksi yang sudah begitu banyak diperiksa oleh Kejati Sumsel, Ded, ya. Iya, Kak. Yang menarik lagi juga itu ada mantan gubernur 2 periode ya, gubernur Sumsel maksudnya ya, dalam perkara ini. Yang kita garis bawahi dari keterangan pers yang dilakukan oleh mantan gubernur tersebut kepada wartawan ya. Waktu itu pukul 23 ya. Iya, Kak. Silakan, Dede. Ya, pemeriksaan terhadap mantan gubernur Sumsel tersebut dilakukan Kejati Sumsel pada Senin 21 April tahun 2025, Kak, ya. Di mana usai diperiksa di Kejati Sumsel sebagai saksi terkait dugaan korupsi Pasar Cindi tersebut, mantan gubernur Sumsel menggelar jumpa pers kepada sejumlah wartawan, Kak, ya. Di mana dikatakan mantan gubernur tersebut bahwa dalam jumpa pers tersebut dirinya menjelaskan terkait BOT Pasar Cindi, Kak. Karena menurutnya untuk membangun Sumsel itu tidak cukup kalau menggunakan APBD saja, sehingga perlulah dana masuk dari investasi ataupun investor, ya ini seperti BOT, Kak. Oke, itu keterangan pers ya. Khusus dari Gubernur Sumsel ya, setelah ia diperiksa pihak Kejati Sumsel ya. Dan itu pemeriksaannya sudah dengan waktu cukup panjang, Ded, ya? Iya, Kak. Diketahui wartawan dari jam berapa diperiksa, Ded? Wartawan mengetahui pemeriksaan mantan gubernur Sumsel tersebut siang hari, Kak, ya. Namun dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH pada sore harinya barulah diketahui bahwa mantan gubernur Sumsel tersebut menjalani pemeriksaan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, Kak. Kemudian ada mantan kepala Biro Hukum ya, Pemprov Sumsel yang diperiksa ya. Iya, Kak. Jadi kalau teman-teman pelaku usaha yang saya temui itu menyebutnya ini bagian legal ya. Iya. Dan ternyata mereka berkomentar, ini bagian yang penting ini Pak Agus untuk diperiksa dan diselidiki lebih dalam ya. Karena di sini bagian legal atau bagian hukum itu yang mengetahui ya sah atau tidak menurut mereka ya. Proses BOT ya. Kemudian bagaimana rencana pembangunan dari pembangunan Pasar Cindi tersebut ya semula ya. Dan Dedi itu dan wartawan lainnya ya sempat menemui mantan kepala Biro Hukum tersebut ya, usai pemeriksaan. Apa komentar dari yang bersangkutan? Silakan, Dedi. Ya, mantan kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel diperiksa oleh Kejati Sumsel pada Rabu 30 April tahun 2025, Kak, ya. Di mana saat diwawancarai oleh wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com di Kejati Sumsel, mantan Kabiro Hukum Sumsel tersebut mengungkapkan bahwa dirinya baru 1 kali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, Kak. Namun saat ditanya terkait pemeriksaannya, mantan Kabiro Hukum Pemprov Sumsel tersebut menyarankan ke wartawan untuk menanyakan kepada penyidik, Kak. Oke, Dednya sudah cukup panjang kita ulas berita untuk penyidikan Pasar Cindi yang mangkrak yang dilakukan oleh Kejati Sumsel ya. Dan kita memberikan semangat dan apresiasi kepada Kejati Sumsel ya. Agar penyidikan ini segera dituntaskan dan menemui titik terang. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah hati-hati dalam bertutur karena kalau sekali salah kata maaf tidak bisa mengobati hati seseorang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucikmat bersama Dedi Suhendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.